Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan kami tentang produk kami yang bernama Puding Sedunia. Tapi sebelum itu, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Rizky Setiawan, nomor induk mahasiswa 20 200 41 0110. Yang kedua ada Nur Amelia Azhara, nomor induk mahasiswa 20 200 41 0090. Yang ketiga ada Asatria Putra Prasadana, nomor induk mahasiswa 20 200 41 0115. Dan yang terakhir ada Rahmadia Nisa, nomor induk mahasiswa 20 200 41 0116. Lanjut ke latar belakang. Peluang bisnis atau berwirausaha pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena makanan merupakan kebutuhan pokok yang setiap hari dikonsumsi oleh manusia. Pemilihan produk makanan yang kami produksi berupa puding sedunia didasari karena kemampuan kami dalam mengelola produk tersebut. Maka dari itu, dengan adanya peluang yang menjanjikan, kami berencana untuk merancang usaha kuliner berupa puding sedunia. Kami melakukan diferensiasi dalam bidang usaha kuliner ini, baik dalam segi bentuk, model, kemasan, warna, dan tampilan produk. Selanjutnya ada rumusan masalah. Permasalahan yang dihadapi dalam bisnis ini yaitu mengetahui tingkat kelayakan bisnis puding sedunia ini dan untuk mengukur sejauh mana produk puding sedunia ini dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama adalah untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Yang kedua, untuk selalu berpikir aktif, kreatif, dan inovatif, serta mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbisnis sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Dan yang terakhir, untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan bisnis. Selanjutnya ada gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, profil usaha. Ada deskripsi produk puding sedunia. Puding sedunia merupakan produk olahan kuliner puding yang kreatif dengan menggunakan konsep puding box. Sehingga produk yang kami jual berbeda dengan produk puding lainnya. Kreatifan dari puding ini terletak pada konsepnya, yaitu dengan menggunakan box yang beraneka macam bentuk. Maka dari itu, puding yang kami buat akan menyesuaikan berbagai bentuk box yang unik. Selain itu, puding ini juga terdiri dari beberapa lapisan rasa, mulai dari rasa buah, rasa susu, hingga pandan. Dan yang kedua ada value proposition produk puding sedunia. Puding ini memiliki varian rasa yang beragam dengan topping yang menarik, memiliki warna yang menarik karena warna yang berdegradasi atau berlapis-lapis, memiliki harga yang lebih terjangkau dibanding dengan produk lainnya. Step selanjutnya ada analisis pasar dan pemasaran. Dari segmentasi pasar, segmentasi letak geografik, kami memilih wilayah kampus UMB dan sekitarnya. Dari segi segmentasi demografi ada dua aspek, yaitu usia. Kami menyasar pada anak-anak hingga dewasa. Yang kedua ada gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada segmentasi psikografi. Ada dua aspek, yaitu kelas sosial, kami menyasar kelas menengah. Yang kedua ada target pendidikan, kami menyasar kepada mahasiswa dan pelajar. Yang selanjutnya ada target pasar. Berdasarkan segmentasi pasar yang telah saya paparkan sebelumnya, pasar yang paling potensial adalah para mahasiswa UMY itu sendiri dan pelajar. Hal ini disebabkan karena produk puding sedunia ini memiliki tampilan yang menarik dan kekinian. Selanjutnya ada siapa pesaing bisnis. Untuk saat ini, pesaing langsung dari bisnis puding sedunia adalah produsen puding yang sudah lebih dulu berdiri. Terlebih lagi, produsen puding yang sudah lebih dulu berdiri ini memiliki tempat berjualan yang cukup strategis sehingga persaingan bisnis puding sedunia ini dan kompetitor akan menjadi persaingan yang menarik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Asatria Putra Prasadana. Terima kasih.
Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasarannya ada 4, yaitu produk, price atau harga, place tempat distribusi, kemudian promotion. Kemudian analisis teknik dan operasional. Yang pertama, pemilihan dan perencana produk yang akan diproduksi. Produk yang akan diproduksi yaitu produk makanan dessert yang bernama puding sedunia. Produk ini dijual terpisah per piece dan dikemas menggunakan box atau cup tinwall yang beraneka ragam bentuknya. Puding ini akan diproduksi menggunakan alat-alat sederhana berupa peralatan memasak pada umumnya. Selanjutnya ada rencana kualitas. Untuk daya tahan 1 kali 24 jam dalam suhu ruang, 2 kali 24 jam dalam suhu dingin. Kemudian fitur, kamu memiliki rasa yang enak dan menggunakan ekstra topping yang bervariasi. Kemudian estetika, ekstra topping yang bervariasi, warna puding yang menarik, kemasan menarik, bentuk puding yang unik seperti berbentuk mawar dan lain-lain. Untuk bahan baku, kami memilih bahan baku pilihan yang berkualitas serta tidak menggunakan zat-zat yang berbahaya. Kemudian rencana jumlah produksi. Jumlah produksi per minggu yaitu 65 cup, kemasan 150 ml. Jadi jumlah per bulan produksi puding yaitu sebesar 65 dikali 4 sama dengan 260 cup per bulannya. Selanjutnya ada rencana persediaan bahan baku dan barang jadi. Jumlah persediaan bahan baku dalam seminggu sesuai dengan rencana produksi 1 minggu, yaitu berupa 10 saset puding, buah-buahan, gula, 65 cup pinwall, dan 65 sendok. Kami juga mempunyai beberapa stok bahan baku untuk mengantisipasi jika ada kerusakan bahan baku. Kemudian pengawasan kualitas. Kamu melakukan pengawasan kualitas dengan cara memilih bahan baku yang berkualitas baik. Selain itu kami melakukan quality control sebelum produk kami jual untuk mengantisipasi kerusakan produk. Selanjutnya analisis sumber daya manusia. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Dalam menjalankan bisnis puding sedunia ini, kami membutuhkan minimal 4 tenaga kerja yang berkompeten dalam bidang masing-masing. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja atau kualifikasi. Usaha ini kami jalankan dengan menggunakan tenaga kerja anggota kelompok kami sendiri yang berjumlah 4 orang. Kami memiliki job desk masing-masing. Yang pertama, 1 orang ketua atau manajer, 1 orang dalam bidang operasi dan produksi, 1 orang dalam bidang keuangan, dan 1 orang dalam bidang pemasaran. Kemudian analisis keuangan. Yang pertama ada kebutuhan dana. Kebutuhan dana untuk investasi. Seperti yang ada di tabel, biaya sewa panci kuantitas 2 jumlah 20.000, box pendingin kuantitas 1 jumlah 150.000, kemudian biaya sewa gelas takar kuantitas 1 harga 5.000, kemudian biaya sewa alat pengaduk kuantitas 1 seharga 5.000, dan cetakan kuantitas 1 jumlah 7.000, dan total keseluruhannya 187.000. Selanjutnya, kebutuhan modal kerja selama 1 minggu atau produksi 65 cup 150 ml. Seperti yang ada di tabel, kebutuhan modal kerja selama 1 minggu seperti yang ada di tabel. Kemudian kebutuhan awal seperti investasi peralatan 187.000, modal kerja 375.500, dan kas untuk jaga-jaga 37.500, dan totalnya 600.000, dan seperti yang ada di tabel tersebut. Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya yang lainnya, yaitu Nur Amelia Azhara. Baik, yang selanjutnya ada struktur modal.
terdiri dari dua sumber modal. Yang pertama ada modal sendiri sebesar 100.000, yang kedua ada modal pinjaman sebesar 500.000. Yang selanjutnya ada rencana pendapatan periode per minggu dengan total pendapatan 520.000. Selanjutnya ada analisis BEP dan perhitungan HPP. Yang pertama ada analisis BEP dengan produksi 65 cup per minggu dan menghasilkan BEP dalam unit sebesar 12 unit atau 12 cup dan BEP dalam rupiah sebesar 96.000. Artinya usaha ini akan mencapai titik impas atau TR sama dengan TC pada penjualan 12 cup produk atau pada penjualan sebesar 96.000. Yang selanjutnya ada harga pokok produksi atau HPP dengan harga pokok produksi per unit sebesar 5.776,86 per unit dan margin keuntungan sebesar 35%, maka kami menjual produk ini dengan harga 8.000 per unit di pasaran. Yang selanjutnya ada cash flow selama periode per minggu, perkiraan laba rugi, dan payback period. Yang pertama ada cash flow periode per minggu. Dengan saldo akhir minggu pertama adalah Rp557.500, saldo akhir minggu kedua Rp702.000, saldo akhir minggu ketiga Rp846.500, dan saldo akhir minggu keempat Rp991.000. Yang selanjutnya ada perkiraan laba atau rugi periode per minggu dengan pendapatan sebesar Rp520.000 dan total biaya sebesar Rp376.406,24 dan menghasilkan laba sebesar Rp143.593,76 per minggu. Selanjutnya ada payback period dengan cash flow Rp144.500 menghasilkan payback period 4,15 atau 4 minggu 15 hari. Berdasarkan payback period kembalinya modal dalam jangka waktu 4 minggu 15 hari, jika dibandingkan dengan umur ekonomisnya, maka investasi atau usaha ini layak dijalankan karena kurang dari 2 tahun. Yang selanjutnya ada analisis lingkungan atau SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama kualitas bahan yang terjamin, kedua jumlah bahan yang mudah didapat, yang ketiga ada harga bahan baku yang murah. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama naiknya bahan, kedua produk tidak tahan lama, ketiga produknya mudah ditiru, dan yang keempat tidak dapat dikonsumsi oleh penderita penyakit diabetes. Yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, mudah ditemukan di toko. Kedua, sebagai penutup makan atau dessert. Yang ketiga adalah banyak diminati masyarakat. Yang selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan harga yang lebih murah. Kedua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu dapat meningkat. Dan yang ketiga adalah banyak pesaing yang menciptakan produk lebih menarik. Yang selanjutnya ada analisis sosial dan ekonomi. Yang pertama, aspek ekonomi, tersedianya jumlah varian dessert yang beragam untuk masyarakat, tersedianya jumlah dan ragam produk yang menarik bagi masyarakat. Dari perspektif yang lebih luas, usaha yang layak harus membawa dampak positif terhadap masyarakat. Yang selanjutnya ada aspek sosial, yaitu meningkatkan persaingan terhadap sesama pedagang dessert lainnya, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan sebuah bisnis, dan naiknya income per kapita masyarakat seiring dengan tumbuhnya sektor ekonomi. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dian. Baik, terima kasih sebelumnya. Ada rencana keberlanjutan usaha. Terbagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama menambah kapasitas produksi, yang kedua memperbarui desain pengemasan produk, yang ketiga memperluas wilayah distribusi produk di wilayah Yogyakarta, dan yang keempat, melakukan pengembangan dan pelatihan SDM untuk meningkatkan skill. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama ada struktur organisasi yang terdiri dari Lilik Setiawan sebagai ketua, kemudian ada Asatria Putra sebagai operasional, Nur Amelia sebagai keuangan, dan Rahmadianisa sebagai pemasaran. Kemudian ada metode produksi. Yang pertama ada bahan mentah, kemudian kami melakukan proses produksi
setelah itu melakukan packing dan melakukan distribusi melalui aplikasi pemesanan makanan online dan melalui stand. Kemudian ada yang terakhir, metode pemasaran. Kami melakukan 2 metode, yaitu melakukan metode pemasaran secara langsung, yang artinya kami menjual produk secara langsung kepada konsumen. Kemudian ada pemasaran secara tidak langsung, yaitu menjual produk melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Selain itu juga kami melakukan pemasaran melalui aplikasi pemesanan makanan online seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Selanjutnya. Kemudian ada biaya dan jadwal kegiatan. Terdapat 4 biaya yang terdiri dari biaya peralatan penunjang dengan total Rp187.000. Kemudian ada biaya bahan habis pakai dengan total Rp395.500. Kemudian ada biaya perjalanan dengan total Rp10.000 dan biaya lain-lainnya dengan total Rp20.000. Selanjutnya. Untuk jadwal kegiatan, pada minggu pertama kami melakukan persiapan administrasi, pembelian bahan, melaksanakan grand opening, dan melakukan promosi serta kegiatan operasional. Kemudian pada minggu kedua sampai minggu keempat kami melakukan kegiatan operasional, dan yang terakhir pada minggu keempat hari ke-5 dan 6 kami menyusun laporan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.